Halo kan, welcome back to my channel seputar liku teknisi ponsel. Oke kan, kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Mi 5 dengan kerusakan, yaitu bisa dilihat ya bahwa ponselnya tidak respon saat melakukan pengisian daya. Sudah dilakukan penggantian fleksibel cas, namun ponsel tetap tidak merespon ya. Nah, memang ponsel sudah sempat saya cek ini ya kan. Memang indikasi Xiaomi Mi 5 ini ada kerusakan di area mesin, yaitu di area IC chargernya. Mungkin IC charger sudah mulai lemah sehingga tidak merespon jika melakukan pengisian daya atau pengecasan terhadap ponsel Xiaomi Mi 5 nya ya. Oke, jadi step pertama untuk penggantian IC charge dari Xiaomi Mi 5 yaitu kita bongkar terlebih dahulu back casing, lalu kita buka beberapa baut yang mengunci dari penutup mesin dari Xiaomi Mi 5 nya. Nah, setelah terbuka ini coba saya pastikan kembali ya, apakah memang tegangan dari charger itu tidak keluar di kutub baterainya ya, atau di konektor baterainya ya. Nah, ini saya cek menggunakan avometer atau multitester analog, apakah tegangan dari charger itu menuju fleksibel cas ini keluar atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tegangannya normal ya dari fleksibel itu. Lalu fleksibel kita tancapkan ke mesinnya, lalu kita cek apakah tegangan 5 volt tadi itu nyampe ke konektor baterainya. Nah, ini ya kita cek ya. Nah, di konektor baterai ini tidak ada pergerakan sama sekali ya. Namun di area IC charge ini masih ada ya 5 volt. Jadi kemungkinan besar IC charge ini setelah tegangan masuk dari fleksibel charge atau dari pengecasan itu masuk ke IC charge, tapi IC charge tidak menyuplai tegangan ke konektor baterai, sehingga mungkin itu yang menyebabkan Xiaomi Mi 5 ini tidak dapat melakukan pengecasan ya. Oke, jadi setelah saya pastikan kembali apakah benar IC charge-nya atau bukan, ini saya lanjut ya. Ini setelah yakin ini saya lanjut untuk melakukan pelepasan mesin dan lanjut untuk melakukan penggantian dari IC charge-nya ya. Nah, ini kita lepas dulu mesinnya ya dari badan ponsel. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat, ini adalah mesin dari Xiaomi Mi 5 nya. Kita lepas terlebih dahulu bagian-bagian yang penting ya, seperti kamera ataupun karet-karet yang masih tertempel ya, itu kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat itu adalah penampakan dari IC charge-nya. Nah, setelah tidak ada hal-hal lain yang dibutuhkan, itu maksudnya kita sudah lepas seperti kamera-kameranya ya, jangan sampai terpasang nanti agar tidak rusak saat kita lakukan pembloweran terhadap IC ya. Jadi karena kalau kita blower itu efek panasnya itu nanti jaga-jaga ya, jangan sampai terkena bagian-bagian yang penting. Nah, setelah kita tutupi juga semua bagian-bagian yang rentan oleh panas dengan aluminium foil, kita tambahkan fluk ke IC charge-nya, lalu kita tembak dengan blower ya. Saya menggunakan blower Quick 857D. Ini saya di panas 300 derajat dan angin di 1 ya setelannya. Kekuatan anginnya 1. Nah, ini ya IC charge-nya sudah berhasil saya angkat ya. Oke. Ini IC charge yang lama. Dan jangan lupa untuk menghafalkan titik ya, titik atau tanda arah dari IC nya, jadi jangan sampai terbalik nanti pas waktu proses pemasangan.
Lanjut ya, setelah IC terangkat, ini kita lanjut untuk melakukan pembersihan dari sisa timah ya, sisa timah dari pengangkatan IC tadi. Itu biasanya di PCB itu kurang rata ya. Nah, ini kita ratakan timahnya agar nanti memudahkan saat proses pemasangan IC charge yang baru. Untuk meratakan atau mengangkat sisa timah, ini saya menggunakan bantuan solder tentunya dan good wick ya, ini namanya wick. Nah, ini wick ya, wick soldering wick. Nah, itu ya, jadi dibantu dengan soldering wick dan solder. Namun terkadang jika memang timah itu susah terangkat, ini saya bantu juga dengan blower ya, karena memang untuk mengangkatnya itu butuh panas solder yang stabil ya. Jadi untuk mengangkatnya itu sisa timahnya itu memang butuh panas solder yang cukup baik ya. Nah, setelah cukup rata, cukup rapi, nah ini hasilnya ya. Jadi dia itu kakinya itu harus rata ya dengan PCB untuk mempermudah pemasangan nanti. Oke ya, bisa dilihat itu ya, sudah cukup rapi. Nah, setelah cukup rapi di area PCB-nya, ini siapkan IC yang baru. Oke ya, untuk seri IC charge atau kode seri dari IC charge Xiaomi Mi 5 itu adalah SMP1351 ya, untuk seri kodenya ya, kode IC charge dari Xiaomi Mi 51. Oh ya, maksud saya Xiaomi Mi 5 ya, bukan Mi 51. Oke ya, ini coba saya presisikan terlebih dahulu, lalu tambahkan fluk ya. Nah, ini ya, tambahkan fluk di area yang akan kita pasang ya. Nah, ini ya, wah ini nempel dia isinya. Lalu ini saya jadi harus memastikan lagi apakah posisinya atau arahnya sudah benar. Saya bersihkan terlebih dahulu dengan thinner karena ini ya, titik arahnya ini tertutup oleh fluk ya. Oke, jadi jangan sampai salah ya, karena ini penting sekali untuk proses pemasangan ya. Jangan sampai salah arahnya, karena kalau sampai salah bisa menyebabkan short atau konslet terhadap ponselnya ya nanti kalau pemasangannya salah. Oke, sudah saya pastikan ini adalah arah yang benar. Lalu saya tembak ya dengan blower. Panasnya juga sama dengan pelepasannya tadi, 300 derajat dan anginnya 1 ya. Nah, ini ya, kita fokuskan ke arah IC charge dari Mi 5 nya hingga IC itu terpasang dengan baik. Kakinya itu bisa ditandai dengan jika kita senggol sedikit IC nya itu, dia akan kembali ke posisi semula ya. Oke, jika sudah benar dan sudah baik pemasangannya, biarkan terlebih dahulu panas dari uap blower itu di PCB-nya itu bisa, maksudnya biar kita tunggu dulu ya, jangan terlalu panas lalu kita sikat dengan cairan thinner, jangan, tapi biarkan terlebih dahulu. Nah, untuk di video itu sudah saya diamkan, tapi karena untuk menyingkat durasi itu saya potong ya. Di video itu sudah dingin, lalu saya bersihkan dengan cairan thinner. Nah, ini ya, bisa kita lihat IC charge-nya sudah terpasang dengan baik. Nah, ini kalau misalkan IC charge itu sudah diganti tapi tetap tidak mau mengecas, itu tadi IC yang dibaliknya itu adalah IC power. Itu yang saya tunjuk itu, jika memang IC charge ini masih tetap tidak fungsi, kemungkinan besar IC power yang bermasalah. Nah, untuk memastikan apakah IC charge ini sudah berfungsi dengan baik atau belum, nah ini ponselnya saya rakit terlebih dahulu untuk mencoba atau untuk melakukan pengetesan apakah IC charger sudah baik atau belum ya. Oke, ini ya sekalian saya pasang aja bautnya satu persatu, tapi memang nanti jika
ya IC charge-nya memang sudah diganti baru tapi ponsel tidak merespon dengan baik atau masih tidak ada respon saat pengecasan, ya memang harus diganti IC powernya ya. Oke, ini HP sudah saya nyalakan dan sudah saya siap untuk saya coba ya ini ya. Oke, saya ambil dulu kabel chargernya. Oke, coba. Wah, alhamdulillah ya, ada tanda pengecasannya ya. Jadi memang positif IC charger yang bermasalah ya. Oke ya, itu sudah terlihat ada tanda petir. Nah ini ya 37% dan ada tanda petir. Oke, jadi sampai di sini ya video tentang cara ganti IC charge dari Xiaomi Mi 5. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan salam MPA.